Di lokasi yang akan kita review ini tuh, kita tuh bisa menikmati suasana alam yang syahdu banget dengan suara gemericik sungai yang damai ini. Tapi sekaligus juga tetap nyaman nih selama beristirahat. Untuk informasi selengkapnya tentang tempat ini, segera setelah video openingnya dulu aja ya. Saat ini kita sedang melintasi Jalan Raya Puncak di Ciawi, Bogor nih. Pastinya sedang dalam perjalanan aja untuk menuju ke lokasi pilihan kita kali ini. Lokasinya tuh satu arah dengan Grand Cepaka Resort dan masuk lagi ke jalan di sebelah kanan. Nah, ini sudah ada pelang informasinya ya, tapi memang ukuran pelangnya ini tuh lumayan kecil nih. Jadi jangan sampai terlewat ya untuk belok kanannya. Nah, kita sendiri sempat kelewatan dan jadinya tuh puter balik lagi. Kalau sudah dibelokkan ini sih kita cukup tinggal lurus terus aja menyusuri jalannya ini. Yang ukuran jalannya tuh terbilang masih cukup sih untuk kendaraan roda 4. Walaupun memang agak-agak ngepas gitu ya lebar jalannya ini tuh. Nah, di depan sana sudah terlihat ya ada pelang pintu masuknya. Jadi memang ini tuh masuk ke area Grand Cepaka Resort. Di pintu masuknya tadi kita cukup bilang aja ke petugas security-nya kalau mau ke Bobo Cabin. Tidak ada biaya parkir ataupun biaya apa-apa lagi ya, tapi juga tidak ada petunjuk arah untuk ke lokasinya sih. Sebenarnya kalau kita ikutin arah dari Google Map juga sudah cukup sesuai ya dengan titik di mana lokasinya. Tapi sekalian aja nih kita akan spill juga aja ya arah dari gerbang masuk Grand Cepaka Resort-nya untuk sampai ke lokasi parkir kendaraan tempat kita akan menginapnya. Nah, dari sini tuh sebenarnya ada tuh pelang petunjuk arah ke lokasi Bobo Cabin-nya. Tapi ukuran pelangnya tuh lagi-lagi termasuk kecil nih. Bahkan kita sendiri baru nggak ada pelang informasi arahnya tuh saat proses editing videonya ini. Nah, kalau kita sudah melewati lobi dan restoran resortnya, artinya sudah semakin deket nih. Dari sini kita tinggal belok kiri aja dan sampai deh di jajaran villa-villa 2 lantai resortnya ini. Dan di depan sana sudah terlihat tuh ya pelang informasi lokasi Bobo Cabin-nya. Ukuran pelangnya juga termasuk kecil lagi nih, tapi kalau sudah sampai sini artinya kita sudah sampai dan bisa parkirin kendaraan kita. Dan ini nih pintu masuknya. Sampailah kita di Bobo Cabin The Tavia Puncak. Jadi memang di puncak ini tuh ada 2 Bobo Cabin ya. Yang satu lagi ada di kawasan wisata Gunung Mas Puncak. Dan bangunan di depan sana itulah untuk lokasi proses check-in-nya. Nah, di dalam lobi Bobo Cabin-nya ini tuh tersedia kursi untuk duduk-duduk tamu selama proses check-in-nya. Lalu ada banyak pilihan snack, juga minuman dingin dan ada toiletnya. Untuk proses check-in-nya tuh kita cukup sebutkan nama sesuai reservasi sebelumnya dan tidak ada ketentuan biaya deposit lagi ya saat check-in-nya. Nah, tapi kalau kita tuh belum install aplikasi Bobobox sampai ke tahap reservasi KTP, kita tuh harus install dulu aja ya. Karena untuk proses check-in sampai check-out-nya tuh semua perlu melalui aplikasi Bobobox. Dan kita sudah dapetin cabin kita. Cabin kita tuh ternyata deket ya dari lobbynya, dan ini suasana di depan cabin kita. Nah, di sini tuh ada sungainya langsung di depan cabin kita ya, kece sih. Nah, ini dapetin di sini sebuah tempat duduk gini dan juga meja-mejanya. Di sebelah sini dapat tempat sampah, ini buat nyimpen ini ya, nyimpen sepatu, dan juga ini kalau misalnya bawa payung atau bisa minta payung ke bagian resepsionisnya. Dan tadi kita untuk bukanya tuh pakai scan QR code, tapi kita udah buka. Sekarang kita cek aja dalam kamarnya. By the way, ini tuh kamar termurah di sini ya. Ini kamarnya seperti ini. Sebuah kasur ukuran king size nih, lumayan besar. Untuk jendelanya di sebelah situ, ini tuh smart window pastinya ya. Jadi ini tuh bisa diatur di sini. Mana. Nah, ini tuh. Ini kita udah beberapa kali nginep di Bobo Cabin, jadi udah lumayan hafal. Jadi bisa dipakai HP aja ya, yang pakai aplikasi Bobobox-nya. Smart window seperti itu. View-nya langsung ke bagian itu lobbynya. Kelihatan lobbynya dari sini. Seperti itu. Dan di sebelah sini, masuk sebelah sini tuh kita dapetin sebuah meja nih, mejanya kayak gini. Dapetin sepasang cangkir, ada air minum kemasan 2, pemanas air, tisu. Untuk minuman seduhnya tuh cuma teh dan gula ya. Jadi kalau misalnya suka ngopi, bawa kopi sendiri aja ya, karena di sini nggak disediain. Ini juga dapetin ini nih, sepasang sikat gigi dan odol. Ada tempat sampah lagi, ada kursinya, ada sepasang handuknya. Lalu di bagian atasnya tuh ada itu tuh cermin bulat seperti itu, dan ada AC-nya. Wih,
Ini tuh di puncak tapi dapetin AC ya. Kayaknya mereka ngantisipasi kalau misalnya siang-siang panas di sini. Jadi kayak gini nih kamarnya. Dan karena itu tipe standar, jadi di sini tuh untuk kamar mandinya sharing. Nanti kita cek kamar mandinya ya. Yuk kita sekarang mau cek ke bagian kamar mandinya. Nah tadi tuh kita asalnya mau langsung ini liatin bagian kamar mandinya, karena ini kan untuk tipe ini tuh kamar mandinya share di luar. Tapi sekarang tuh di sini hujan nih. Di jam 2 lebih itu hujan. Untungnya kita udah dapetin cabinnya ya, nggak kelihatan ya hujannya ya. Ini tuh hujan, kita nanti paling mau minta ini aja, minta dianterin payung. Sementara ini nanti kita update soal kamar mandinya belakangan aja, kalau misalnya payungnya udah sampai atau misalnya hujannya udah reda. Sekarang kita mau rehat dulu aja nih, nanti kita update lagi aja ya fasilitas lainnya yang ada di Bobo Cabin yang di puncak ini. Wih, dapetin view, tapi view-nya langsung ke bagian lobbynya tuh. Nanti kita update lagi. Siang ini tuh sebenarnya di luar masih hujan aja nih situasinya, tapi sebelumnya kita tuh sudah chat ya melalui aplikasi Bobo Box-nya untuk minta tolong diantarkan payung. Dan sekarang payungnya sudah sampai nih di kabin kita. Jadi walaupun situasinya tuh masih hujan yang lumayan bikin basah ini, tapi karena sudah ada payung, kita sudah bisa nih untuk mulai jalan-jalan aja menuju ke lokasi di mana kamar mandinya berada. Kita mulai meninggalkan kabin nomor 7 kita ini aja untuk mulai jalan-jalan menuju ke lokasi kamar mandinya nih. Nah, untuk bangunan sebelah kiri itu adalah fasilitas musolanya, dan di sini juga ada pelang informasi petunjuk arahnya nih. Dari sini kita bisa lihat ya ada fasilitas apa aja yang disediakan di tempat ini. Dan ini kita sudah sampai nih di bagian depan kamar mandi bersama untuk tipe cabin yang kita inepin di sini. Untuk alas kaki itu ternyata harus dibuka di sini ya. Ini jujur aja kita tuh awalnya nggak tahu, jadi kita tuh masuk masih dengan alas kaki aja nih. Untuk sebelah kiri itu adalah bagian wanitanya, dan sebelah kanan ini untuk bagian prianya. Begitu dibuka, kita akan disambut dengan area wastafel yang lega, dilengkapi dengan cermin, hair dryer, sabun cair, dan pengering tangan. Lalu ada beberapa pintu-pintu nih di bagian koridornya ini. Jadi total itu ada 4 pintu ya, dengan 2 fasilitas toilet dan 2 fasilitas kamar mandinya. Untuk toiletnya seperti ini nih, menggunakan toilet duduk dengan bidet, ada tisu dan juga tempat sampahnya. Lalu sekarang kita akan cek juga aja ya penampakan bagian kamar mandinya. Nah, untuk ukuran kamar mandinya tuh termasuk lega nih ternyata. Menggunakan sistem shower pastinya, dan tersedia juga dispenser sabun juga samponya ya. Lalu di sebelah kiri atasnya juga ada tempat simpan handuk dan peralatan mandi juga gantungan bajunya. Dan sekarang udah sore hari aja nih. Sekarang tuh di jam setengah 4 sore. Di sini tuh masih gerimis kayak gini. Kita sekarang mau bahas lebih lanjut soal tempat ini ya, soal kamarnya ini. Pertama-tama di kamarnya itu kan nggak ada TV ya, tapi untuk kecepatan wifi-nya seperti ini. Jadi wifi-nya oke banget. Dan kita juga tadi udah beres mandi ya sebelumnya ya. Kamar mandinya oke juga. Dan ini nih, kita bisa pesan makanan dari luar aja, dianterin ke bagian lobby sama delivery-nya. Dan sekarang kita makannya tuh bisa di kamar aja ya, dianterin ke sini juga. Dan pelayanannya oke sih, tetap ramah juga walaupun kita pesan makanan dari luar. Nah, sekarang kita mau makan dulu aja. Setelah beres makan baru kita jalan-jalan muterin tempat ini ya, walaupun masih hujan sih. Dan sekarang tuh udah sore hari, ini tuh di jam setengah 5 banget ya, jadi udah sore banget. Tadi kita makan dulu. Nah, ini kabin kita tuh, kalau misalnya kita tuh tadi nggak kaburin, masih transparan aja jendelanya, jadi dari luar tuh lumayan kelihatan ya. Sekarang kita mulai jalan-jalan aja nih, udah beres makan. Terus sekarang mau jalan-jalan aja. Kalau sebelumnya kan kita tadi udah ke bagian atas ya, ke apa namanya, ada musola, ada toilet juga. Sekarang kita lihat ke bagian-bagian lain tempat ini. Ini tuh masih agak gerimis, jadi kita masih pakai payung aja nih. Dan di sore hari yang sejuk ini, sekaligus juga masih gerimis-gerimis kecil, kita sengaja mau jalan-jalan aja nih ya, buat lihat suasana dan lokasi fasilitas-fasilitas lainnya yang ada di Bobo Cabin The Tavia Puncak ini. Pastinya suasana resort Bobo Cabin ini tuh dipenuhi dengan pemandangan hijau-hijau yang alami banget seperti ini. Di sebelah kiri ini ada bangunan Bob's Helper, tempat di mana staf Bobo Cabin rehat.
Dan tepat di sebelahnya ada fasilitas dapur bersamanya alias dapur umum. Biar nggak penasaran, kita akan masuk dan lihat juga aja ya ada fasilitas apa aja di bagian dalam dapurnya ini. Dan sama seperti kamar mandi bersamanya, untuk alas kaki itu harus dibuka dulu aja ya di bagian luarnya. Jadinya nggak akan ada tuh lumpur-lumpur yang mengotori bagian dalam ruangannya ini. Kita langsung buka aja nih ya pintu dapurnya ini, dan di dalamnya ini ada microwave, lalu juga ada wastafel ya. Hanya ada 2 fasilitas itu aja yang tersedia di dapur bersamanya. Jadi ini tuh hanya bisa untuk menghangatkan makanan aja ya, tidak bisa untuk masak-masak. Sekarang kita akan lanjutkan lagi aja nih, cek suasana lainnya di lokasinya ini. Dan memang sih kalau udaranya dingin gini tuh, apalagi hujan, bawaannya tuh jadi gampang lapar banget ya. Tapi kalau misalnya mager buat pesen delivery makanan di luar, bisa pesen aja tuh lewat aplikasi Bobo Box-nya. Caranya dengan scroll ke bagian bawah aja, setelah melewati chat dan call, ada pilihan activities dan menu. Kita coba klik activities, tapi di cabang Bobo Cabin ini tuh belum ada fasilitas activities-nya ya saat ini tuh. Nah, kalau kita klik di bagian menu, baru deh ada pilihan menu makanan untuk sarapan pagi. Lalu juga ada paket tea time buat yang pengen ngeteh-ngeteh di sini. Dan terakhir ada juga tuh pilihan untuk barbekyuan dan steamboatnya. Oh ya, sebenarnya untuk pilihan menu lebih lengkapnya tuh bisa diakses dengan scan QR code yang ada di meja resepsionis bagian depan. Di sini baru deh ada beragam pilihan makanan instan, minuman, snack, lalu juga ada informasi harga untuk fasilitas api unggun dan marshmallow. Dan masih banyak lagi tuh pilihan menu makanan dan minuman lainnya yang ditampilkan di bagian QR code-nya ini. Dan sebelumnya pada waktu check-in juga kita tuh diinfokan oleh petugasnya di sini untuk scan QR code-nya ini jika akan memesan pilihan makanan dan minuman yang lebih lengkapnya. Tapi kalau misalnya prefer mau pesan makanan dari luar juga tetap diperkenankan kok, tidak ada masalah. Jadi tentang makan dan minum selama staycation di sini tuh udah aman banget nih. Nah, selanjutnya kita akan bahas aja nih tentang harga menginap di sini. Tapi pastinya tetap kita informasiin di awal ya. Kalau tentang harga itu tetap aja bisa berbeda dan berubah tergantung dengan kapan kita akan menginapnya. Apalagi kalau di weekend atau di libur tanggal merah tuh, biasanya harganya akan berbeda tuh. Nah, untuk Bobo Cabin Detavia Puncak ini tuh kita cek harga menginapnya tuh mulai dari 500 ribuan aja nih. Masih termasuk oke nih harganya. Mengingat untuk kamar menginapnya tuh termasuk nyaman dan modern. Nah, harga 500 ribuan itu tuh adalah untuk menginapnya di jenis cabin standar yang room only ya, alias jenis kabin yang kita inepin saat ini. Untuk jenis ini tuh kamar mandinya terpisah ya di luar. Nah, tapi kita sendiri memesan jenis cabin standar yang plus sarapan yang harganya itu jadi 600 ribuan. Dan ini juga adalah kali pertamanya nih kita coba menginap di jenis cabin standar di Bobo Cabin ini. Selanjutnya di harga 1 jutaan ada jenis cabin deluxe-nya nih. Untuk jenis ini tuh ada kamar mandi di dalam cabinnya, jadi pastinya jauh lebih nyaman ya. Lalu juga bagian dalam cabinnya tuh sedikit lebih luas dari jenis yang standar. Dan buat yang pengen liburannya rame-rame sampai 4 orang tamu, bisa pesan aja jenis cabin eksekutifnya ini di harga 1,3 jutaan. Untuk jenis cabin ini tuh punya kasur ukuran besar dan juga ada kasur dorong satu lagi di bagian bawahnya. Ruangan dalam cabinnya juga sedikit lebih luas lagi nih dari jenis deluxe-nya. Dan jenis terakhir di sini di harga 1,2 jutaan, tapi untuk 2 orang tamu aja, ada jenis cabin deluxe dengan hot tub-nya nih. Pas banget nih buat yang mau menikmati berendam air hangat di halaman cabinnya selama liburan di sini. Nah, jadi seperti itu aja ya informasi harga dan jenis cabin yang ada di Bobo Cabin Detavia Puncak ini. Dan selain itu, di sini juga ada akses khusus untuk ke Sungai Ciliwungnya tuh. Dari sini kita bisa turun ke bawah aja melalui jalan setapak untuk main-main air di sungainya. Tapi berhubung ini tuh musim hujan dan debit air sungainya tuh lagi deras-derasnya, kita sih pilih untuk nggak mampir ya ke bagian sungainya ini. Dan setelah beres jalan-jalan muterin resort Bobo Cabin yang termasuk luas ini, kita balik lagi aja nih ke cabin kita untuk menikmati momen istirahatnya dengan view hijau segar dari smart window-nya ini. Dan gak kerasa sekarang tuh sudah malam harinya. Ini tuh di jam setengah 8 malam ya, jam setengah 8 malam. Ini kita tutup aja karena ini kan pas banget di bagian ini ya, keluar masuk lobby, jadi tadi lumayan rame juga. Kita tutup aja. Untuk pencahayaan kamarnya seperti ini. Ini kalau untuk warna putih lampunya tuh bisa sampai 100%. Tapi untuk warna-warna lainnya tuh kan warna bisa di setting di sini ya. Bobo Cabin tuh kan warna-warnanya bisa di sini. Nah kalau warna lain tuh nggak bisa 100% sih, dia cuma defaultnya 61%. Untuk warna putih bisa, nah bisa terang banget.
Dan pastinya juga sama aja ya, di situ ada ambience juga. Nah, ini ambience river. Ini stop dulu kali ya. Nah, ini ambience forest nih. Ini harus agak presisi. Nah, jadi kalau misalnya mau tidur, suaranya kalau keberisikan juga bisa ya, dikecilin dikit ya. Nah, jadi kayak gitu. Jadi kalau misalnya mau suasana bisa pakai pilih ambience forest ataupun river kayak gitu. Dan karena sudah malam hari nih, kita mau cek ya suasana malam hari di sekitaran cabin kita ini. Sambil jalan-jalan dikit aja ya, lihat suasana malam hari di sini. Nah iya, tadi tuh banyak banget ini. Apa ya, kalau Sunda masih raru, kalau bahasa ini apa ya, rayap. Banyak banget, bukan rayap sih, kayak yang laron ya, laron. Banyak banget laron, cuma emang udah pada turun ya. Dan juga hujan sempat lumayan gede, tapi sekarang udah nggak hujan lagi. Nah kayak gini nih, begitu dibuka banyak cahaya lampu. Kita lihat aja ya, jalan-jalan sekitaran sini aja, suasana di malam harinya. Nah untuk malam hari di sini tuh banyak banget ya dihiasi dengan lampu-lampu nih. Jadinya terlihat makin estetik dan juga suasananya tuh cozy banget. Dan di jam setengah 10 malam nih, ini kalau kamarnya dimatiin, maksud kita cabinnya dimatiin seperti ini, kita dapetin view langsung nih dari sini. Dan kalau malam hari tuh enak sih ya, cuman ini emang langsung ke bagian lobbynya. Jadi kita bisa tiduran di sini sambil nikmatin view lampu-lampu dari cabin kita. Nanti kita tinggal ini ya, review sarapan paginya. Sekarang kita mau tidur dulu nih. Bersambung lagi di esok pagi hari. Dan sekarang sudah pagi harinya, itu di jam setengah 6 pagi. Kita lihat suasana di luar cabin kita. Jadi kalau di jam segini tuh sudah ada cahaya pagi, tapi lampu-lampunya masih nyala nih. Jadi ini tuh syahdu banget ya. Masih ada lampu-lampunya, tapi sudah ada cahaya pagi. Ini gerimis by the way. Jadi kita kira ini suara air dari sungai yang dekat cabin kita aja. Tapi ternyata ini emang lagi agak-agak gerimis. Toiletnya di sana ya. Nanti paling kita sarapan di jam berapa, katanya udah boleh ngambil sarapan. Jadi sistemnya tuh ngambil sarapannya katanya di lobi, adanya dari jam 7 gitu sampai jam 9. Kita bisa makan di kamar kita, di cabin kita. Cantik banget sih. Di jam setengah 6 pagi, sebelum nanti jam 6 mungkin semua lampu-lampunya dimatiin ya. Dan ini lagi di dapur umumnya nih. Kita tadi ngisi air termos buat dimasak di kamar. Dan ini juga kita mau pakai microwave-nya buat malam. Kita beli jajanan, kita mau angetin lagi di microwave-nya. Nanti sarapan tetap ngambil sih. Tapi sekarang baru jam 6-an, udah lumayan lapar. Dan ini nih, lumayan deket dari kita sih untuk bagian dapurnya ini tuh. Dan sekarang tuh di jam 8 pagi. Di luar tuh masih hujan, tapi sarapannya udah datang nih. Jadi sarapannya sebenarnya bisa diambil ke sana, ke lobinya. Tapi tadi juga dianterin ke sini. Ini sarapannya tuh milih. Nah, kita tuh tadi milihnya nasi goreng, dapetin teh, mie goreng, dapetin teh juga. Dan itu masih hujan nih, hujannya gede banget. Jadi mungkin kita mau sarapannya di dalam aja ya.
Ini kelihatan nggak nih, hujannya tuh masih gede banget kayak gini. Jadi kita nggak mungkin sarapan di sini karena airnya kemana-mana. Jam 8 pagi masih hujan, men. Semoga nanti agak-agak siangan udah reda ya. Jadi kita mau sarapan pagi dulu aja. Dan sekarang udah siang hari aja nih. Sekarang tuh di jam setengah 11 ya, setengah 11 siang. Tadi tuh di jam 8 pagi kita sudah sarapan. Sarapannya tuh diantarin ke kamar kita. Untuk sarapannya tuh tadi waktu kita check-in tuh kita sudah milih ya. Kita tuh pilihannya tuh antara nasi goreng sama mie goreng. Minumannya tuh teh ya. Untuk pilihan selain teh tuh minumannya bisa kopi. Jadi kita pilihnya nasi goreng sama mie goreng, lalu minumannya teh. Selain nasi goreng dan mie goreng, tuh sarapan paginya tuh satu lagi tuh sandwich ya. Jadi bisa milih pada waktu kita check-in kemarin. Dan setelah kita beres nginepin tempat ini satu resto malam, itu namanya Bobo Cabin The Tavia Puncak. Kita sekarang mau bahas lebih detail aja nih soal tempat ini. Seperti biasa mulai dulu aja dari kelebihannya ya. Kelebihan pertama yang pasti ada ini standarnya Bobo Cabin banget ya, nyaman banget, instagramable, dan juga sejuk sih. Ini tuh sejuknya tuh, sejuk puncaknya tuh nggak sejuk sampai belasan derajat, nggak. Sekarang aja tuh cuma 20-22 derajat aja. Jadi sejuk aja sih, nggak sampai dingin yang bikin sampai harus selimutan ya. Makanya di sini ada AC nih, bagusnya di tempat ini ada AC. Dan ini tuh pertama kalinya kita coba cabin termurah, yaitu cabin jenis standar dengan kamar mandi di luar. Pengalaman kita untuk jenis cabin ini tuh overall nyaman-nyaman aja sih. Kamar mandinya juga bersih, wangi juga. Jadi kayaknya tuh staff di sini tuh ngebersihin kamar mandinya setiap beberapa jam sekali, karena waktu kita kesana wangi lagi, jadi nggak ada pengalaman buruk ya waktu pakai kamar mandinya ya. Cuma emang untuk kita tuh di cabin nomor 7 tuh lumayan jauh, naik 2 kali. Yang paling dekat tuh cabin nomor 8 ya, cuma naik sekali aja langsung ke bagian kamar mandinya. Saja juga untuk wifi-nya cepat, dan untuk fasilitas lainnya juga termasuk lengkap ya. Ada dapur bersama, ada musola, ada juga ini tempat duduk-duduk bersama alias communal place, dan juga yang pasti tempatnya instagramable ya, hijau-hijau seger kayak gini. Pas banget nih buat healing di sini. Selanjutnya selain standar Bobo Cabin yang udah oke banget juga, secara harga ini termasuk oke sih. Jadi 500 ribuan tuh kamar jenis standar ini tuh dengan kamar mandi di luar. Tapi kita tuh kan ngambil yang ini ya, ngambil yang sarapan tuh cuma beda 40 ribu. Jadi worth it aja sih untuk ngambil yang plus sarapan di tempat ini tuh. Selain itu juga untuk view-nya di sini bisa akses ke bagian ininya, pantai lagi, ke bagian sungainya. Cuman ini kan lagi musim hujan nih, jadi waktu kita check-in aja sungainya tuh deras banget, jadi kita nggak mungkin ke bawah juga. Sekarang sih kita belum ke bawah lagi ya, karena dari tadi tuh hujan. Ini baru agak-agak mendingan aja, tapi masih hujan gerimis di luar. Jadi suasana di sini oke banget sih, instagramable juga ya pastinya. Udah kita sebut 3 kali ya instagramable ya. Lalu selain itu juga pengalaman di sini yang unik tuh ini, karena ini tuh sungai ya, jadi di dekat tempat kita nginep juga di balkon di cabin kita tuh ada akses ke bagian sungainya, tapi ke bagian sungai besarnya di bawah ya. Jadi suasananya walaupun bisa dibilang ya Bobo Cabin tuh kan standarnya hampir sama di semua tempat, tapi setiap tempat tuh punya keunikan masing-masing sih. Dan keunikan tempatnya itu soal sungainya ya, akses ke bagian sungai yang besarnya, dan juga ada sungai-sungai kecil di tempat ini. Lalu selanjutnya kalau misalnya di sini tuh selain fasilitas juga, kalau misalnya makanan nggak perlu worry ya. Dari Bobo Cabin-nya ada fasilitas makanan, bisa pesan makanan langsung by aplikasi Bobo Box-nya. Bisa juga dengan scan di bagian ininya, bagian tempat check-in-nya kemarin di meja resepsionis juga ada beberapa menu tambahan lagi. Tapi kalau misalnya kita mau pesan makanan dari luar pun, kayak kita selama menginap di sini, kita pesan makanannya dari luar, staff dari Bobo Cabin-nya itu dengan ramah bakal anterin ke tempat kita menginap ya, ke bagian kabin kitanya. Cuman mungkin itu dia, kita kan pesan ini ya, pesan pakai ojek online, jadi kadang mungkin drivernya ada yang nggak tahu lokasinya di mana. PR-nya di situ aja sih, jadi kita tuh harus ngarahin ojek drivernya supaya driver ojek online-nya itu supaya dropnya tuh di bagian resepsionis Bobo Cabin-nya. Ada beberapa yang udah tahu langsung tanpa banyak tanya, tapi ada juga sih yang harus kita arahin. Tapi itu tadi sih, kalau udah sampai di bagian lobbynya sih dianterin ke tempat ini dengan ramah tamah dan nggak ada kayak komplain sama sekali ya. Jadi boleh-boleh aja tuh kita nginep di sini dan pesan makanannya dari luar. Tapi kalau misalnya mau lebih santai sih emang pesan di Bobo Box-nya aja, di aplikasi Bobo Box-nya ya. Jadi kita tuh nggak harus pusing ngarahin drivernya atau kayak gimana pun juga. Jadi liburan di sini tuh nyaman dengan suasana hijau kayak gini, tapi kita masih tetap bisa dapetin akses makanan yang banyak banget dari luar juga, dan juga dari Bobo Box-nya ya, dari aplikasi Bobo Box di Bobo Cabin ini. Lalu gimana, ada kekurangan soal tempat ini? Kekurangan menurut kita sih nggak ada ya. Tempatnya unik, hijau, seger, pas banget buat healing, fasilitasnya juga lengkap banget, dan kita pesan kamar termurah juga, jenis cabin termurah di sini yang standar juga nyaman banget sih. Jadi kita nggak ada keluhan ya selama menginap di sini ya. Staffnya juga baik dan juga sangat membantu, juga ramah. Suasananya oke banget. Ini pas banget buat ini ya, buat istirahatin dulu pikiran sebelum nanti kita kembali beraktivitas, bekerja dengan maksimal lagi. Nyantai-nyantainya di sini. Jadi ini oke banget sih. Dan karena di sini juga nggak terlalu dingin, AC ini membantu banget ya. Jadi kalau misalnya udah lumayan kegerahan, bisa langsung nyalain AC-nya aja. Jadi overall kita tuh nggak nemuin kelemahan soal tempat ini. Parkirnya juga ada.
parkir kendaraan roda 4 ada di bagian lapangannya, untuk parkir kendaraan roda 2 lebih dekat lagi ya. Jadi nggak ada kekurangannya sih soal tempat ini sih. Makanya tempat ini tuh benar-benar kita rekomendasi ini buat kamu yang mau liburan di puncak dengan standar bobo cabin yang nyaman banget. Suasananya tuh alam-alam kayak gini. Ada akses ke bagian sungainya, ada sungai-sungai kecil juga di sini. Instagramable pastinya. Fasilitasnya juga nyaman. Jadi ini benar-benar kita rekomendasiin sih. Jadi kayak gitu aja ya review lengkap kita soal tempat ini. Kalau kamu suka sama video kita kali ini bisa langsung di like aja. Dan kalau menurut kamu udah cocok banget nih pengen liburan ke sini, langsung aja dipesan kamarnya menginapnya ya. Nanti kita ketemu lagi segera di video selanjutnya dari Let's Go Project. Bye!